Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Yunistira, biasa dipanggil Tira. Saya mahasiswa Universitas Mualla Warman, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kakak di sini akan membagikan materi kimia tentang reaksi reduksi oksidasi. Untuk kalian kelas 12 pastinya sangat membutuhkan materi ini, karena materi ini akan kalian dapatkan hingga perkuliahan nanti, dan dalam kehidupan sehari-hari pun materi ini kita rasakan di dunia nyata. Misalnya pengkaratan besi, pembusukan buah, dan lain-lain. Nah, untuk itu harapannya semoga materi ini dapat tersampaikan dengan baik dan kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita mulai ya. Media pembelajaran reaksi redoks. Nah, reaksi reduksi oksidasi. Reaksi redoks merupakan reaksi penggabungan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Menurut perkembangan konsepnya, reaksi redoks itu dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, serah terima elektron. Dan yang ketiga, bilangan oksidasi, di mana pengikatan dan pelepasan oksigen ini maksudnya reaksi redoks kan dibagi menjadi 2, reduksi dan oksidasi. Untuk reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen dari suatu unsur, sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen dari suatu oksida. Seperti itu. Kemudian serah terima elektron. Reaksi oksidasi yaitu reaksi penyerahan elektron atau pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi penerimaan elektron. Nanti akan saya jelaskan gimana contohnya ya. Kemudian bilangan oksidasi atau perubahan bilangan oksidasi. Untuk reaksi oksidasi merupakan reaksi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi merupakan penurunan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Nanti akan kita jelaskan. Jadi untuk reaksi reduksi dan oksidasi ini ada zat pastinya yang mengalaminya. Jadi zat yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator, sedangkan zat yang mengalami mengalami oksidasi disebut reduktor. Jadi kebalikannya, jangan sampai ketukar ya. Yang ada tortornya itu dia merupakan zatnya, sedangkan untuk oksidasi dan reduksi merupakan reaksinya. Seperti itu. Lanjut. Ini ada pengertiannya ya. Reaksi redoks adalah gabungan dari 2 reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Untuk oksidasi merupakan suatu unsur yang akan menghasilkan suatu oksida. Jadi unsur itu jika digabungkan dengan oksigen akan menghasilkan suatu oksida. Yang kedua, oksidasi merupakan senyawa sulfida yang menghasilkan oksida logam penyusunnya. Oksida logam penyusunnya yaitu apa? O2 nih. Kemudian oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida. Di sini ada C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Maksudnya apa? C3H8 ini mengalami pembakaran oleh oksigen dan menghasilkan karbon dioksida plus air, seperti itu. Kemudian reaksi reduksi. Ini ada contohnya ya. Yang pertama dia pemanasan raksa oksida HGO, raksa oksida menjadi raksa plus air, plus oksigen, mohon maaf. Yang kedua pemanasan kalium klorat. Di sini kan dia kalau reduksi itu pelepasan oksigen. Jadi KClO3 kalium klorat dia melepas menjadi kalium klorida plus oksigen. Harus diingat ya konsepnya. Kemudian ini ada contohnya nih. Ini ada suatu reaksi merkuri 2 oksida, dia mengalami pembakaran menghasilkan merkuri plus oksigen.
Redoks berdasarkan perpindahan elektron. Ingat tadi konsepnya, yang pasti harus diingat ya konsepnya. Untuk oksigen dia mengalami pelepasan elektron dan oksigen oksidasi mengalami pelepasan elektron, sedangkan reduksi mengalami penerimaan elektron. Nah, di sini contohnya tembaga menghasilkan tembaga 2 plus 4 elektron, berarti dia mengalami oksidasi. Kemudian reduksi oksigen, di sini oksigennya menjadi O2 min, 2 dikali 2 min 4 min kan, 4 min 4. Di sini O2-nya 0. Berarti di sini kurang 4 elektron biar dia jadinya 4 min. Elektron itu dia menjadikan dia negatif gitu ya, adik-adik semua. Intinya harus kita pahami konsepnya. Oh, kalau oksidasi itu dia ngelepas elektron, terus kalau reduksi itu dia ngikat elektron gitu ya. Kemudian sini redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, reduksi tadi mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi tadi mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Apa zatnya? Oksidasi, reduktor, reduksi, oksidator. Nah, ini kan Cu2+, dia memiliki bilangan oksidasi 2+. Kalau suatu unsur memiliki muatan, berarti itulah bilangan oksidasinya, +2. Sedangkan unsur yang sendiri yang nggak ada temennya, berarti dia unsur netral, itu dia memiliki bilangan oksidasi 0. Di sini Cu2+, 2+ menjadi Cu, berarti 0. Berarti dia mengalami reduksi karena dari 2 menjadi 0, kan berarti mengurang dia bilangan oksidasinya. Kemudian sini Zn menjadi Zn2+, dari 0 menjadi +2, berarti dia mengalami oksidasi. Maka zat yang merupakan reduktor adalah apa? Zn. Baru zat yang merupakan reduktor apa? Cu2+, gitu ya. Nah, sampai sini paham? Insyaallah paham ya. Oke, kita akan lanjutkan ya adik-adik semua. Kemudian aturan bilangan, penentuan bilangan oksidasi. Di sini ada banyak ya aturannya, ada 8 aturan. Untuk aturan bilangan oksidasi, yaitu yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang saya sebutkan tadi, dia sendirian seperti Ne, H2, O2, Cl2. Nah, itu merupakan unsur bebas. Jadi dia bilangan oksidasinya sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Ini yang tadi, yang Na+, Mg2+, S2-, Cl2+, Zn2+. Jadi bilangan oksidasinya +1, +2 ya. Yang muatannya itu merupakan bilangan oksidasinya. Kemudian yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom membentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contohnya apa? Dia tidak sendirian, tapi dia punya muatan. Misalnya sulfat SO42-, misalnya klorat tadi ClO3-. Nah, itu berarti -2, -1 seperti itu ya. Lanjut, yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Contohnya apa? Ini ya, contohnya jumlah bilangan oksidasi atom Cu dan atom O dalam CuO adalah 0. Jadi dia unsurnya bergabung, Cu sama O bergabung kan. Nah, terus dia nggak ada muatannya, tapi itu merupakan unsur bebas. Bukan unsur bebas, tapi senyawa bebas. Nah, itu dia adalah 0. Kemudian, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama 1A, 2A, 3A, sampai 7A sesuai dengan nomor golongannya. Misal, Na+, golongan 1, +1, Ca2+, golongan 2, 2+, berarti berapa lagi? O2-, golongan 6, berarti -2, baru Cl-, golongan 7, berarti dia -1. Di sini ada contohnya, bilox K dalam KCl, KNO3 dan K2SO4 sama dengan +1 karena dia merupakan golongan 1. Nah, bilox Ca dalam CSO4 dan bilox Mg dalam MgSO4 merupakan +2 karena dia merupakan golongan 2 alkali tanah, ingat ya. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Ya, ada contohnya yaitu bilox Cu. Cu itu kan dia
merupakan golongan transisi. Jadi ada Cu+1, ada +2, Fe ada +2, ada +3, ada yang feri gitu ya. Sn+2, Sn+4. Jadi bisa kita lihat dari apa? Dari tabel periodik unsur. Jadi kalau ngerjakan ulangan misalnya, tanya gurunya, bilangin ke gurunya, Bu boleh lihat tabel enggak? Kalau nggak boleh harus lah, soalnya kalau kami di perkuliahan itu nggak boleh nggak lihat tabel karena bisa salah gitu kan ya. Jangan menghafal, kalau kita di perkuliahan jangan sampai menghafal. Kemudian yang ketujuh, biloks hidrogen dalam senyawanya adalah +1, kecuali dalam hidrida atom hidrogen mempunyai biloks -1. Ini kan contohnya biloks H dalam H2O NH3 HCl, dia +1 karena dia golongan 1. Sedangkan dalam CaH2 dia menjadi hidrida, jadi dia -1. Kemudian biloks oksigen dalam senyawanya adalah -2, kecuali dalam peroksida -1, dan dalam senyawa biner dengan klor dia menjadi +2. Ini ada contohnya juga ya. Biloks O dalam H2O -2, biloks O dalam H2O2, dan BaO2 sama dengan -1. Biloks O dalam OF2 sama dengan +2. Bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Nah, suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi itu terdapat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Manakah yang bukan reaksi redoks pada reaksi berikut? Nah, kita suruh tentukan nih. Jadi kita tahu dia bukan redoks itu dari kalau dia tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi gitu ya. Ini ada caranya. 2Ag tadi apa? Unsur bebas 0. Menjadi 2Ag Cl kan, Cl -1 berarti Ag-nya +1. Jadi Ag menjadi Ag +1. Berarti dia mengalami oksidasi. Cl2 0 jadi Cl- reduksi, berarti dia redoks. Jadi ini kita harus cari satu-satu teman-teman adik-adik semua. Ini Sn, Cl- -1 dikali 2 -2. Jadi sininya jadi +2 Sn. Di sini Cl4 -1 kali 4 -4 jadinya +4 ya. Agak susah sih kalau ngajarinnya nggak pakai papan tulis. Kalau pakai papan tulis langsung ditulis gitu, jadi saya bisa ngajarin. Gimana gitu kalau misalnya hitungan kayak gini kan agak, siapa tahu misalnya senyawanya panjang gitu kan agak sulit. Jadi ada hitungannya pakai kayak matematika gitu. Jadi di sini tadi yang bukan redoks itu yang nomor 3 ya, karena dia nggak ada yang mengalami perubahan biloks. Tentukan zat reduktor, zat oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi dari reaksi redoks berikut. Nah, ditentukan Sn tadi ini kan -1 kali Cl -1 kali 2 -2, ini +2. Baru di sini -1 kali 4 -4 +4. Ini berarti mengalami oksidasi, naik. I2 0, unsur bebas. 2Hi H+1 berarti I-nya -1 karena dia juga golongan 7 kan. Berarti 0 menjadi -1 reduksi. Nah, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Dan zat yang merupakan hasil oksidasi apa? SnCl4. Zat yang merupakan hasil reduksi apa? Hi. Itu ya. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Jadi dia tuh mengalami Jadi itu dia mengalami dari satu unsur dia bisa mengalami reduksi dan bisa mengalami oksidasi dari hasil produknya. Ini kan Cl2, dia merupakan unsur bebas di sini. Nah, di sini dia mengalami sama KCl dia mengalami penurunan jadi Cl- berarti reduksi. Kemudian sini KClO. Ini K+1 Cl baru O-nya -2, Cl-nya jadi +1 berarti dia mengalami kenaikan oksidasi. Jadi dia disebut disproporsionasi. Itu harus ingat ya istilah-istilah itu karena kadang ada dikeluarkan juga di ujian. Nah, bilangan oksidasi untuk menentukan nama senyawa. Jadi dari bilangan oksidasi itu juga bisa menentukan suatu senyawa. Ada yang ion biner dan ion poliatomik.
Sini ada tabel penamaan senyawa pada unsur dengan logam berbiloks lebih dari 1. Dia nih seperti Fe2+, dan Fe3+, dia memiliki biloksnya 2, ada plus 2 dan ada plus 3. Jenis anionnya Cl-, jadi FeCl2, dia jadi besi 2 klorida. Kemudian di sini sama-sama Cl kan, tapi dia jadi FeCl3 karena Fe-nya 3+, jadi dia besi 3 klorida. Jadi nama I-nya itu pakai angka Romawi. Dilihat dari muatannya. CuSO4 2-, Cu+, SO4 2-, jadi Cu2SO4 gitu ya. Jadi tembaga, tapi tetap walaupun isinya 2, kita ngelihat dari muatannya tembaga 1 gitu ya. Jangan sampai walaupun isinya Cu2 kita masukin tembaga 2, itu salah ya. Kecuali kayak gini. Ini dia plus 2 plus 2. Nah, di sini kita lihat ada 1. Ada 1 nggak ada anunya kan? Koefisien bawahnya. Nah, jadi jangan sampai kita kira oh itu tembaga sulfat aja, salah karena muatannya plus 2 gitu. Ini juga ada tabel nama senyawa ion poliatomik. Jadi dia ada 3 gitu ya. Berdasarkan sistem stok. Namanya tuh hiper. Itu hipo tuh berarti dia kecil ya. K+, biloksnya plus 1, Cl-O- plus 1, Cl K+ plus 1, Cl3 plus 5 untuk Cl, karena min 2 kali 3 min 6 dikurang 1, jadi min 5. Ini kalau ada papan tulis saya enak banget jelasinnya, jadinya hasilnya plus 5. Nama biasanya kalium hipoklorit, tapi kalau nama stoknya sistem stok IUPAC kalium klorat. Karena kenapa dia jadi rat? Karena dia bertambah. Reaksi redoks di sekitar kita. Reaksi redoks pada pengkaratan logam besi tadi, reaksi redoks pada pemutihan pakaian, reaksi redoks pada penyetruman akumulator, reaksi redoks pada ekstraksi logam, dan reaksi redoks pada daur ulang perak. Nah, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ya ditanyakan. Nanti kita sesi tanya jawabnya langsung lewat WA ini aja, nggak perlu ke saya. Jadi kita nggak saya tutup juga ya WA-nya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan walaupun saya ngajarnya juga masih banyak kesalahan, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.